Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Kisah apa sekarang? Sekarang kita berkisah mengenai Raja Setengah Batu dan Kerajaan Hitam yang Misterius. Ya, kita mulai saja kisahnya. Kisah 1001 malam di malam ke-6. Karena terakhir kita berkisah di malam kelima ya. Di mana udah jadi di di bulan lalu kita berkisah mengenai seorang nelayan yang melemparkan jalanya sebanyak 4 kali. Yang satu sampai ketiga dia tidak mendapatkan apapun kecuali ya sampah gitu ya, rongsokan dan lain sebagainya. Di jala yang keempat ternyata dia mendapati satu buah kendi yang di dalamnya ternyata ada jin iprit. Nah, di sana jin iprit ternyata pas dibebaskan oleh sang nelayan, si jin iprit itu malah pengen ngebunuh si nelayannya ya. Terus si nelayan itu berkisah mengenai rayuan Al-Hakim dan Raja Persia yang sakit, terus Raja Simbad dan burung baas yang tidak tahu terima kasih dan sebagainya. Hingga sampailah si nelayan pada malam kelima. Kisahnya tuh baru nelayan mau buang kendinya lagi. Jadi si jin ipritnya udah masuk lagi ke kendi, mau dibuang tuh kendinya sama nelayan. Nah, sampai situ kan kisahnya. Kita lanjutkan. Nah, seandainya raja membiarkan rayuan Al-Hakim hidup, niscaya Allah akan memperpanjang usianya dan kekuasaan sang raja. Tetapi raja menolak permohonannya dan bersikeras untuk membunuhnya. Maka Allah pun membunuhnya. Demikian pula denganmu, wahai jin iprit, jika bersedia mengampuniku, maka aku akan pasti mengampunimu. Tetapi engkau menolak dan bersikeras untuk membunuhku. Karenanya aku akan membunuhmu dengan cara membiarkanmu dalam kendi ini serta melemparkannya ke laut. Jadi yang ngelanjutin gitu ya, kan kemarin tuh kisahnya mengenai rayuan Al-Hakim gitu ya. Kisahnya mengenai rayuan Al-Hakim yang dibunuh ya. Dibunuh udah ngobatin raja, tapi malah dibunuh sama rajanya. Akhirnya rajanya juga diracun sama si rayuan Al-Hakim itu. Itu berkisah dilanjutin lagi. Terus si jin iprit ini bilang sama nelayan, wahai nelayan, jangan kau lakukan itu, ampunilah aku, kata jin iprit. Selamatkanlah diriku, janganlah engkau salahkan aku atas tindakanku dan kejahatanku kepadamu. Jika dulu aku berbuat jahat, maka hendaklah engkau tetap berbuat baik kepadaku. Jadi si jin iprit itu tetap memohon-mohon sepanjang perjalanan. Jadi kan di jalan mau buang kendinya, si jin iprit itu memohon-mohon biar diampuni sama si nelayan. Lalu kata si nelayan, aku harus melemparkanmu ke laut. Tidak mungkin aku membiarkanmu sebab aku telah memohon kepadamu tetapi engkau menolak dan bersikeras untuk membunuhku tanpa adanya kesalahanku ataupun kejahatan yang aku lakukan. Jadi si nelayan tuh tetap kekeh mau ngebuang si kendi yang berisi jin iprit itu. Jennifer itu bilang lagi, bebaskan aku bersumpah tidak akan berbuat jahat kepadamu, bahkan aku akan memberimu sesuatu yang membuatmu kaya selamanya. Kata si Jennifer itu tetap memelas buat diselamatkan nyawanya sama si nelayan. Mendengar janji jin iprit itu, si nelayan meminta untuk bersumpah bahwa jika ia dilepaskan, maka ia tak akan berbuat jahat kepadanya, tetapi akan mengabdi dan selalu bersikap baik kepadanya. Setelah si nelayan yakin dengan kata-kata jin iprit yang bersumpah dengan maharnya Allah gitu ya, dengan janjinya ke hadapan Allah, jadi dia mau beriman dan juga mau memberikan kekayaan kepada si nelayan tersebut. Nah, akhirnya si nelayan itu karena butuh uang, dia juga butuh sesuatu kekayaan gitu ya, karena hasil tangkapannya juga buruk di hari itu. Akhirnya mau nggak mau si nelayan itu ketika si jin iprit udah berjanji nggak akan ngebunuh dia, kalaupun nanti dibuka kendinya nggak akan ngebunuh lagi. Akhirnya si nelayan itu membuka kembali kendinya. Asap pun mulai melumbung ya. Ketika asap itu keluar seluruhnya dari kendi, ia berubah menjadi jin iprit kembali. Jin itu menendang kendi dan melemparkannya ke laut. Jadi takut-takut nanti si nelayan ini masukin lagi jin ipritnya ke kendi. Alih-alih begitu si jin iprit itu nendang kendinya jauh gitu ya, jauh-jauh biar si nelayan itu nggak bisa masukin dia ke kendi lagi. Melihat Citi yang bertindak demikian, nelayan sadar bahwa ia akan binasa. Ini bukanlah pertanda baik, kata si nelayan tuh. Wahai jin iprit, penuhilah janjimu, berikanlah sesuatu yang bisa membuatku kaya dan terbebas dari kemiskinan ini. Kan kamu udah janji gitu ya. Jin iprit kan kamu udah janji kalau misalkan udah dibebasin lagi, kamu bakal memberikan aku kekayaan dan terbebas dari kemiskinan ini. Pada akhirnya mendengar ucapan nelayan, si jin itu tertawa. Ia berjalan di depan si nelayan.
"Hai nelayan, ikutilah aku sekarang juga." Jadi ketika si nelayan sama jin Iprit mau apa mau dibuang gitu ya kendinya si jin Iprit memelas memohon dan menggiurkan gitu ya, menawarkan kekayaan yang luar biasa pada si nelayan. Akhirnya si nelayan luluh lagi karena memang perlu dunia gitu ya. Perlu dunia, dia perlu uang buat hidup. Akhirnya dibuka lagi kendinya, dikeluarin lagi si jinnya. Kendinya dilemparkan sama si jin. Akhirnya si jin menepati janjinya bahwa dia akan memberikan kekayaan kepada si nelayan. Si nelayan pun berjalan di belakang si jin Iprit, sementara ia masih belum percaya akan kebebasannya tersebut. Sampai keduanya tiba di luar kota, keduanya mendaki bukit yang turun ya. Jadi mereka tuh melewati lautan terlebih dahulu. Mereka sampai di sebuah pulau. Di pulau itu ada 4 gunung di sisi pulau tersebut. Jadi ketika niatnya sih mau buang jin Iprit, tapi ternyata nggak jadi kan. Jin Ipritnya dibebasin lagi. Nah, mereka tiba di sebuah pulau. Pulau itu ada 4 gunung di sekitarannya. Di satu pulau ada 4 gunung di sekitarannya. Di tengah-tengah gunung itu ada sebuah danau. Itu ya, nelayan merentangkan jala di danau tersebut untuk menangkap ikan. Dan nelayan tersebut mendapatkan ikan yang berwarna-warni, yaitu warna merah, warna putih, warna biru, dan warna kuning. Jadi ada 4 jenis ikan di sana, banyak ikannya, tapi ada 4 jenis yang utama. Yang pertama warna merah, yang kedua warna putih, yang ketiga warna biru, dan yang keempat warna kuning. Si nelayan merasa takjub melihat ikan-ikan yang berwarna-warni tersebut. Dan sesaat kemudian, ketika dia melemparkan jala, begitu menarik jalannya, ya yang tertangkap adalah 4 ekor tadi gitu ya, dengan warna yang berbeda-beda. Terus si jin Iprit ini bilang sama si nelayan, bawalah ikan-ikan itu terhadap raja, berikan kepadanya, maka sungguh raja akan memberikanmu sesuatu yang bisa membuatmu kaya. Demi Allah, aku mohon maaf karena ini aku tidak tahu cara membuatmu kaya selain daripada memberikan ikan-ikan ini kepadamu gitu ya. Sebab aku telah tinggal di dalam laut selama 800 tahun dan belum pernah aku menyaksikan daratan lagi kecuali aku melihat daratan ini. Kayak gitu. Engkau boleh menangkap ikan-ikan di danau itu tetapi hanya 1 kali sehari. Jadi sebelumnya di bulan kemarin kan kita bahas bahwa si nelayan ini punya jatah 4 kali ya, empat kali menebarkan jalannya di laut. Tapi kalau misalkan menangkap ikan di danau ini, si Jin Ipri itu ngasih syarat bahwa 1 hari itu 1 kali aja, dan setiap 1 kali jala dilemparkan, ia dapatkan 4 jenis ikan. Yang pertama ikan warna merah, putih, kuning, dan biru. Kayak gitu. Dan si jin Iprit pun menghilang dari sana. Jadi kamu bebas mau apa mau ngambil ikan dari sini gitu. Tapi asalkan syaratnya dalam 1 hari itu cuma 1 kali aja ngambil ikannya kayak gitu. Terus nelayan itu mengambil ikan hasil tangkapannya, membawa ikan itu masuk ke dalam rumah dan diletakkannya ke dalam wadah berisi air. Untuk selanjutnya dia bawa ke hadapan raja ya. Dia bawa ke hadapan raja dan si nelayan mau persembahkan ikan-ikan tersebut. Sang raja merasa sangat takjub dengan ikan-ikan yang diberikan oleh si nelayan. Selain dari warnanya yang sangat indah gitu ya, juga ukurannya tuh sangat besar-besar dihadapkan ke hadapan raja. Nah, pada saat itu si raja bilang, berikanlah ikan ini kepada juru masak gitu ya. Disuruh dikasihin ke koki kerajaan lah buat dimasak si ikan-ikan itu karena ikannya besar-besar, warnanya indah. Akhirnya si juru masak istana itu juga si juru masak istana itu merupakan hadiah dari pemberian Raja Romawi. Jadi si koki itu tuh baru datang banget di kerajaan itu 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari sebelum si nelayan datang bawa ikan, bawa si juru masak itu juga dikasih dan baru datang di kerajaan tersebut. Di kerajaan tersebut si itu baru datang. Nah, kemudian Nah, kemudian si raja kan udah nyuruh nih, masaklah ikan-ikan tersebut, dikasihlah si 4 ikan yang dibawa nelayan itu ke juru kokinya kerajaan. Pada saat itu si nelayan ditukar nilai ikan tersebut dengan 400 dinar. Jadi kalau misalkan satu satu dinarnya aja sekarang udah bernilai sekitar 4 juta, dikaliin aja 4 juta dikali 400 berapa tuh kurang lebih sekian M ya. Dia dapat sekali ngasih ikan ke raja dia dapat sekian M hadiah dari raja kepada si nelayan. Akhirnya si nelayan bisa hidup dari sana. Walaupun dia cuman nangkap ikan sekali doang sehari, tapi dia punya harta yang banyak gitu ya, hadiah dari sang raja. Dikasihlah ikan itu, dikasih ke juru masak, nelayan pulang, dikasih 400 dinar. Akhirnya
Adapun gadis jurus masak istana itu segera mengambil ikan-ikan tersebut, membersihkannya dan meletakkannya di wajan yang sudah disiapkan di atas tungku. Jadi siap-siap buat masak nih juru masaknya. Karena baru datang dia itu mau apa ya? Mau memperlihatkan kemampuannya ke hadapan raja bahwa aku nih bisa masak gitu ya. Aku ini adalah seorang koki yang jago masak. Kemudian ia biarkan ikan-ikan itu hingga merata panas di salah satu sisinya. Jadi ya sebagaimana masak ikan goreng lah gimana gitu ya. Satu sisinya dibiarin matang dulu. Terus nah ketika nunggu matang, tiba-tiba beberapa saat kemudian gadis juru masak itu hendak membalikan. Jadi pas mau dibalik, ia sangat terkejut karena dinding dapur telah terbelah menjadi dua. Jadi dapurnya tuh tiba-tiba terbelah menjadi dua. Padahal dia lagi masak ikan tersebut itu yang dibawa sama si nelayan. Muncullah jin wanita dengan raut wajah yang indah, pipi yang halus, bentuk tubuh yang sempurna, kulitnya putih, rambutnya panjang, matanya tajam gitu ya. Tapi dia tuh adalah jin wanita yang keluar dari retakan dinding dapur tadi. Jadi mungkin kalau misalkan kita bayangin di dapur ada kompor, kompornya dipakai masak ikan. Nah, di belakang si kompor yang dipakai masak ikan itu dindingnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan si gadis koki ini malah melihat satu sosok jin wanita yang sangat cantik, pakaiannya indah gitu ya, yang sedang memegang tongkat. Kemudian gadis cantik itu memakai kedua telinganya juga memakai anting-anting yang sangat luar biasa indah gitu ya, berkilauan. Ia ikut memasak, menusuk-nusukkan tongkat ke wajah. Jadi si jin wanita itu teh bawa tongkat, tongkat itu ditusuk-tusuk ke ikan yang lagi dimasak. Dia nanya si jin wanita itu, wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu? Kata gadis cantik yang menerobos dinding dapur pada ikan-ikan yang di wajan. Menyaksikan keanehan tersebut, gadis juru masak jatuh pingsan ya, jelas pingsan lah. Baru datang 3 hari di kerajaan, disuruh masak ikan warna-warni. Pas lagi masak, tiba-tiba muncul jin ya, ada asapnya gitu ya. Dinding dapurnya tiba-tiba retak terbelah menjadi dua. Ya siapa yang nggak kaget ngelihat hal itu? Nah, si gadis juru masak ini, si koki ini tiba-tiba pingsan. Nah, sementara gadis cantik itu, si jin yang cantik ini mengulangi kata-katanya hingga 3 kali. Wahai ikan-ikan, apakah kalian sudah menepati janjimu terlebih dahulu gitu ya? Udah 3 kali bilang itu, ikan-ikan dalam wajan itu mengangkat kepalanya dan berkata, ya, ya, kami menepati janji kami. Kemudian ikan itu terbalik sendiri dan hangus terbakar, dan jin itu menghilang. Wazir yang memberikan perintah, wazir ini pengawal ya. Kita udah sepakat bahwa wazir itu adalah pengawal. Wazir yang memberikan perintah untuk masak ikan itu nanya perihal ikan itu dihidangkan. Jadi ngecek nih kondisi si koki gimana ikannya udah siap dihidangin ke raja apa belum. Ternyata ikannya gosong semua dan nggak ada yang bisa dimakan. Sang gadis koki menceritakan kisah yang terjadi kepadanya kepada si sang wazir gitu ya. Dia cerita tadi ada jin loh, ada gini kayak gini dan dinding dapur tuh tiba-tiba retak dan lain sebagainya. Dan dia menceritakan kembali kepada sang raja. Jadi si koki nyeritain kepada si pelayan nih, si pengawalnya si raja yang ngecek kondisinya. Terus si pengawal tuh nyeritain lagi sama si raja. Akhirnya, nah pada saat sang raja kemudian memerintahkan nelayan untuk mencari ikannya lagi. Jadi karena pas hari pertama nih ikan-ikan yang ditangkap si nelayan nggak bisa dimakan sama sekali kan, udah gosong semua tuh. Hari kedua si raja tuh minta lagi nelayan bawa lagi ikan yang kayak kemarin gitu. Karena kemarin tuh udah gagal digoreng sama si koki. Nah akhirnya si nelayan itu nangkep lagi ikan di hari yang kedua gitu ya sama posisinya ikannya sama juga warnanya ikan asalnya dari danau itu juga yang ditunjukin sama si Jin Iprit tadi. Dibawalah itu ikan ke hadapan raja, dijual lagi, si nelayan dapat lagi 400 dinar gitu ya dalam hari hari tersebut. Kemudian si raja itu memerintahkan si wazir, wazir kalau misalkan sekarang si koki mau masak, coba deh liatin sama kamu gitu ya. Saat hendak memasak, sang gadis koki juga meminta wazir untuk menemaninya. Jadi si koki gadis koki ini minta temenin dong gitu ya pas mau masak ikannya gimana. Nah, masaklah ikan-ikan ini di hadapanku. Aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata si wazir juga bilang kayak gitu. Ya udah kamu masak aja di depan aku. Aku pengen tahu nih yang kamu ceritain benar atau enggak. Gadis juru masak itu segera menuruti perintah si wazir. Ya juga biasa ya ngebersihin ikan gitu ya, mengolah ikan dengan tersebut dan meletakkannya di wajan. Tidak berapa lama kemudian tiba-tiba dinding dapur terbelah kembali. Dia udah terbelah menjadi dua, terbelah lagi, terbelah menjadi terbelah
terbelah kembali. Dan muncullah gadis cantik yang kemarin, jin yang kemarin tuh datang lagi. Gadis cantik gitu ya, kulitnya putih, wajahnya cantik, pakai anting-anting perhiasan yang indah, pakaiannya juga indah, rambutnya juga terurai panjang ke belakang gitu ya. Dan dengan tongkat yang ada di tangan kanannya. Gadis cantik itu juga menusuk-nusukkan kembali tongkat ke wajah. Wahai ikan-ikan, dan menanyakan hal yang sama. Wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu? Tanya gadis cantik itu kepada ikan-ikan yang ada di wajan. Kemudian ikan yang ada di wajan itu mengangkat kepalanya kembali dan berkata, iya, iya, kami menepati janji kami. Kemudian ikan itu membalikan badannya dirinya sendiri gitu ya dengan tongkat si perempuan, akhirnya gosong lagi semuanya empat ikan tersebut. Si wanita tersebut juga sudah menghilang begitu saja ketika ikan itu sudah gosong. Dan hal ini dilihat dengan mata kepala si wazir sama si koki gitu ya melihat kejadian ini. Nah, ternyata udah sampai sana malam ke-6 dipotong sampai sana sama si Ratu Syahrajatnya. Jadi begitulah kisah di malam ke-6, wahai Raja Syahrayar gitu ya. Kisahnya hanya sampai di sana saja. Terus si Raja Sahraja tuh, Sahrayar tuh nanya, bagaimana yang terjadi dengan kisah selanjutnya? Apakah nelayan terus-menerus seperti itu, mendapatkan 400 dinar setiap hari dari sang raja? Apakah sang raja tidak bisa memakan ikan tersebut? Terus ya jin wanita itu siapa dan lain sebagainya. Lanjut ke malam ketujuh. Jadi panjang ya kisah nelayan sampai jin Ifrit, ya lumayan panjang ya. Kita masuk ke malam ketujuh. Sang raja kemudian memerintahkan nelayan untuk mencari ikan untuk yang ketiga kalinya. Jadi untuk yang pertama gosong, yang kedua gosong lagi gitu ya, yang ketiga disuruh lagi nih nelayan-nelayan kamu cari lagi ikan yang sama, bawa lagi kepadaku dan aku akan memberikan hadiah yang sama lagi kepadamu. Jadi si nelayannya ngambil lagi ikannya 4 biji itu gitu ya. Tapi anehnya tuh setiap si nelayan eh, nyari ikan di danau tersebut yang didapat walaupun ikannya banyak, tapi yang didapatkan di sana cuma 4 ekor dan 4 ekor itu dengan warna yang berbeda, merah, putih, hitam, kuning dan biru gitu ya. Saat hendak memasak, sang gadis koki meminta wazir untuk menemaninya lagi gitu ya, temenin lagi dong gitu, takut-takut ada hal-hal aneh lagi yang datang terus dan sebagainya. Dan di hari ketiga ini bukan hanya sang wazir yang ikut, raja pun ikut karena penasaran makanya kenapa udah dua kali proses tapi tetap gosong terus gitu. Terus kisahnya tuh sama dari hari pertama, hari kedua, bahkan pas si wazir ikut menyaksikan kejadian itu pun sama gitu ya kasusnya. Si raja akhirnya penasaran dong lihat di dapur si eh, istananya gimana. Masa kalau ikan-ikan itu di hadapanku, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sekarang si raja ikut nih, ikut ke dapur ngelihat bagaimana caranya si juru masak ini memasak ikan-ikan tersebut. Kemudian ikan-ikan itu dimasak di hadapan sang raja. Sesaat kemudian dinding istana terbelah lagi. Jadi udah hancur lebur lah ya dikisahkan di dalam bukunya. Di dapurnya udah nggak berbentuk dapur karena dindingnya hancur lagi, muncul juga asap. Tapi sekarang yang datang bukan gadis cantik tapi seorang budak hitam yang berdiri bagaikan gunung yang menjulang tinggi atau bagaikan raksasa keturunan kaum Ad. Kalau misalkan kita tarik kasih siroh, kaum Ad tuh ya tinggi-tinggi besar gitu ya, berbadan besar, tingginya besar, sejenis itulah jinnya. Dan di tangannya bukan lagi tongkat, tetapi tergenggam selembar daun hijau. Tapi dia menanyakan hal yang sama sebagaimana jin wanita yang datang. Wahai ikan-ikan semua, apakah kalian sudah menepati janjimu dulu? Kata budak raksasa itu dengan kasar. Tapi kan pas si jin wanita mah lemah lembut ya, dia bertampilan cantik, kemudian dengan perhiasan di tubuhnya dan sebagainya. Tapi sekarang yang datang tuh budak hitam legam yang besar dan bahasanya tuh kasar. Dan ikan-ikan di dalam wajah itu pun mengangkat kepalanya dan berkata, ya ya kami telah menempati janji kami. Tiba-tiba membalikan diri dan gosong lagi. Itu adalah udah 3 kali berarti ya, udah 3 kali dapat ikan dari si nelayan. Si rajanya sampai kebingungan lah, udah 3 kali ini dapat ikan yang sama, di prosesnya juga udah bener dan kisahnya itu sama terus, gosong lagi. Nah, berarti penasaran kan? Akhirnya perkara ini tidak mungkin didiamkan saja. Pasti ikan-ikan ini memiliki rahasia, kata si raja tuh mikirnya. Akhirnya si raja tuh mikir, ini asal mula ikannya dari mana? Kok bisa sih ikan tuh begini gitu ya? Kondisinya sama
3 hari berturut-turut seperti itu kejadiannya. Lalu raja memerintahkan agar si nelayan dihadirkan ke istana. Si nelayan itu pun berangkat ke istana dan raja berkata, "Dari mana engkau mendapatkan ikan-ikan itu?" tanya raja kepada si nelayan. "Hamba mendapatkannya dari sebuah danau yang terletak di antara 4 gunung dan di balik gunung terletak di luar kota. Jadi saya tuh harus ngelewatin dulu laut gitu, terus ketemu pulau, ya diceritain sama si nelayannya, ketemu pulau, di pulau itu ada 4 gunung yang mengelilinginya, di tengah-tengahnya ada danau, di danau itu ada banyak ikan, nah ikan itu berwarna-warni, aku dapat ikan dari sana." Kemudian si raja nanya, penasaran nih, "Berapa harikah perjalanan menuju ke sana?" Kata si nelayan, "Wahai raja, perjalanan ke sana hanya memerlukan waktu setengah hari saja." Raja terkejut, heran, namun demikian ia lalu memerintahkan para pengawal untuk berangkat ke danau yang dimaksud saat itu juga bersama si nelayan. Jadi saking penasarannya, si raja ini pengen datang ke danau asal mula ikan itu gitu ya. Dan dalam perjalanan, nelayan ini mengutuk si jin Ifrit kayak ngedumel gitu. Si jin Ifrit ngapain sih katanya ngejanjiin kekayaan kepadaku gitu ya. Kenapa sekarang aku malah tersulut kasus yang begitu hebat dengan raja dan telah menyebabkannya terlibat dalam persoalan yang rumit ini. Akhirnya rombongan kerajaan yang dipandu sama si nelayan kan cuma si nelayan yang tahu tempatnya di mana. Jadi si nelayan tuh kayak penunjuk jalan gitu loh, diiringi sama rombongan kerajaan yang lain. Kemudian menuruninya menuju sebuah hutan yang luas gitu ya, terus ketemu pulaunya, ada 4 gunung di sisi-sisinya dan bertemulah dan sampailah mereka di danau tersebut gitu ya. Danau itu terletak di antara 4 gunung dan di dalamnya terdapat ikan yang berwarna-warni ya, yang tadi warna merah, warna putih, warna biru, warna kuning. Dan raja pun berhenti di sana. Kemudian sang raja itu berkata lagi, "Apakah di antara kalian ada yang pernah menyaksikan tempat ini?" Jadi nanya kepada para pengawalnya, "Kalian ada yang pernah ke sini nggak? Kalian pernah ada yang ke pulau ini nggak?" gitu. Terus kata si prajurit yang ikut, yang rombongan pengawal itu, bahkan nggak ada, menyatakan belum pernah ada satu orang pun yang datang ke sana. Walaupun kok apa jarak antara kerajaan si raja itu dengan pulau itu cuma setengah hari, berarti nggak jauh-jauh banget ya. Harusnya sih ada seseorang yang ke sana, tapi ternyata dari semua rombongan yang ikut raja pada saat itu nggak ada yang pernah ke sana satu orang pun. Pada saat itu raja memutuskan untuk berkemah dan menjelajahi tempat tersebut. Ia meminta wazir pengawalnya untuk melindunginya, sehingga ia meminta agar tak ada yang mencarinya saat ia pergi dan menyuruh para pengawalnya untuk kembali ke kerajaan. Jadi kalau dilihat situasinya ternyata nggak ada siapa-siapa nih, aman. Raja itu memutuskan untuk berkemah di sana. Tujuannya apa ya? Karena penasaran ya. Kan di dalam ada rasa penasaran tinggi ya. Penasaran kok bisa sampai kayak gitu gitu. Terus kenapa ikannya berwarna-warni? Terus kenapa ada pulau gitu ya. Terus di pinggir-pinggirnya ada 4 gunung yang seolah-olah tersembunyi seperti ini. Padahal di tengah-tengahnya ada danau yang kaya akan ikan gitu ya. Ikannya juga besar-besar dan sebagainya. Saking penasarannya akhirnya si raja itu berkemah di sana, tapi nggak minta pengawal yang berlebihan. Jadi pengawal-pengawal yang ikut rombongan disuruh pulang lagi ke kerajaan, sementara dia berada sama si wazirnya yang terpercaya gitu ya di sana. Dari kejauhan dia melihat benda hitam gitu ya. Akhirnya dia mengeksplor si pulau tersebut dan dari kejauhan dia melihat benda hitam. Sang raja merasa gembira, mungkin aku bisa menemukan seseorang yang dapat memberikanku keterangan tentang danau dan ikan-ikan ajaib yang ada di sini. Harapannya sih gitu, tetapi ketika sudah dekat, ternyata benda hitam itu adalah sebuah istana. Jadi dari kejauhan terlihat seperti sebuah benda hitam, tapi pas di kedekatan itu adalah sebuah istana yang terbuat dari batu hitam berlapis besi. Jadi kerajaan hitam, namanya kerajaan hitam karena apa? Karena bangunan-bangunannya terbuat dari seolah-olah batu hitam yang dilapisi oleh besi. Jadi kelihatan dari jauh mah nggak kelihatan begitu mewah gitu ya. Tapi pas masuk ke dekat ke dalamnya itu seperti sebuah istana ya. Istana raja yang mewah, yang megah, tapi ya hitam, legam karena terbuat dari batu dan seolah-olah dilapisi oleh besi. Salah satu pintunya terbuka, tapi satunya lagi tertutup. Dengan gembira, sang raja mendekati pintu tersebut dan mengetuknya. Ia belum mendengar jawaban. Ia pun kembali mengetuk pintu tersebut sampai 3 kali, tapi tetap aja nggak ada jawaban dari dalam bangunan tersebut. Lalu apa yang dilakukan sang raja? Ya, dengan memberanikan diri, sang raja masuk beberapa langkah ke dalam pintu tersebut. Ternyata di sana ada sebuah lorong yang menuju satu taman. Jadi ada istana nih, bayanginnya ada istana hitam legam. Terus si raja ini masuk, ada sebuah lorong, di lorong tuh terus ketemu kayak taman-taman bunga gitu, ada air mancur yang indah dan sebagainya.
Terus si raja tuh kayak teriak-teriak gitu, "Wahai penghuni istana, aku adalah orang asing yang sedang mengembara. Apakah kalian memiliki sesuatu untuk kujadikan bekal gitu ya? Nyari-nyari ada orang nggak ya di istana ini?" Namun ternyata nggak ada jawaban sama sekali. Sang raja pun mengulangi kata-kata itu sampai 3 kali, tapi tetap nggak ada jawaban. Dengan memberanikan diri, ia menapaki lorong tersebut, masuk ya. Semakin masuk, si raja ke dalam ke istana hingga akhirnya tiba di ruang tengah istana. Ia tidak menemukan seorang pun di ruang. Dia lewat lorong gak ada siapa-siapa, ke taman gak ada siapa-siapa, di air mancur gak ada siapa-siapa. Kecuali ia dapati permadani, kursi, kasur, dan bantal yang bersulam indah gitu ya. Pokoknya sekelilingnya ya kayak istana biasa aja, cuma luarnya itu karena hitam legam gitu loh. Luarnya itu menakutkan, tapi dalamnya tuh ya tetap indah sebagaimana istana pada umumnya. Di tengah ruangan terdapat air mancur dan di atasnya ada 4 patung singa emas yang merah, dan dari mulut patung singa itu keluar air mancur gitu ya. Ya seperti istana yang terawat, tapi dari luar tuh hitam. Kemudian sang raja duduk termenung ya karena bingung loh, kok di udah mah di pulau terpencil, dikelilingi 4 gunung, di gunungnya ada danau, danaunya ada ikan ajaib. Tiba-tiba nemu lagi kerajaan hitam legam, tapi dalamnya seperti sebuah istana yang terawat. Memikirkan segala keajaiban yang ditemuinya, tiba-tiba terdengar suara di dalam istana, terdengar suara ratapan sedih dari sana. Ia menemukan sebuah tirai tergantung di pintu masuk menuju ruangan pertemuan. Jadi kalau misalkan ruangan kerajaan tuh ada lorong buat pertemuan kerajaan gitu kan, biasanya ada tirainya ya. Nah itu seperti seolah-olah ditutupi oleh tirai yang memisahkan antara kedua ruangan tersebut kayak gitu. Raja menyingkap tirai tersebut, tampaklah seorang pemuda yang duduk di atas ranjang yang terangkat 1 hasta dari lantai. Jadi ranjangnya itu kayak ranjang yang ada bawahnya ada kolongnya gitu loh. Dan ada si pemuda itu di situ diem di ranjang tersebut. Pemuda itu sangat tampan, tubuhnya kokoh, suaranya terdengar merdu dan jernih. Keningnya banggai rangkaian bunga dan pipinya berwarna kemerah-merahan. Pokoknya ternyata si raja ini pas menyingkap tirai yang memisahkan kedua ruangan tersebut, ada suatu ranjang yang indah, di atasnya ada seorang pemuda yang sangat tampan, tapi ya dia sedang merintih kesakitan seperti itu. Dengan rasa gembira yang tak terkira, sang raja memberi salam kepada pemuda tersebut ya, dan pemuda tersebut memakai baju sutra bersulam emas. Keindahan pakaiannya tidak dapat menutupi kesedihan yang tersisa di wajahnya. Jadi memang seolah-olah seperti seorang pangeran atau raja dari kerajaan hitam tersebut gitu ya. Tapi wajahnya tuh sedih, pilu gitu ya. Wajahnya memang dia tampan, tapi wajahnya itu menunjukkan kesedihan yang luar biasa dalam. Ia menjawab salam dari sang raja dan berkata, "Tuan, hamba mohon maaf karena tidak bisa berdiri menyambut Tuan." Kemudian kata sang raja, "Wahai anak muda, sudilah kiranya engkau memberitahukan rahasia danau-danau yang berisi ikat-ikan berwarna-warni gitu ya, juga tentang istana indah ini, serta apa sebabnya engkau menyendiri dan menangis di kerajaan yang begitu besar." Mendengar pertanyaan sang raja, mengalirlah air mata pemuda itu. Ia menangis sejadi-jadinya dan hal itu membuat raja semakin heran. Kan padahal raja cuma mau nanya, ini kerajaan apa, terus ikan-ikan apa yang ada di danau itu gitu ya, cuma nanya itu, tapi tiba-tiba pemuda itu nangis. Nangis terseduh-seduh. Bagaimana mungkin hamba tidak bersedih dan menangis sedangkan keadaan hamba seperti ini, ucap si pemuda sambil menahan kesedihannya. Lalu pemuda tampan itu meraih pakaiannya, jadi seolah-olah bagian bawahnya itu ditutupin sama selimut kayak gitu atau kain kain mewah gitu ya. Ternyata si pemuda itu pas lagi nangis disingkaplah itu penutupnya, penutup kakinya. Ternyata separuh bagian bawah tubuhnya dari pusar hingga kaki sudah menjadi batu. Sedangkan separuh bagian atasnya adalah tubuh manusia. Dan pemuda itu mulai bercerita. Sampai sini ngerti? Jadi si panjang banget ceritanya. Pokoknya kayak gitu, rajanya lagi mengeksplor pulau tersebut, nemu kerajaan hitam. Ternyata kerajaan tersebut di dalamnya tuh kayak kerajaan istana yang terawat, tapi cuman ada 1 orang di sana, yaitu pemuda itu. Pemudanya memang tampan, tapi wajahnya penuh dengan kesedihan. Ternyata pemuda tersebut adalah manusia setengah batu. Dari pusar ke bawah itu dia sudah berbentuk batu, sehingga dia nggak bisa kemana-mana, ya cuma ada di ranjang tersebut. Sementara dari pusar ke atas, jadi dia adalah seorang manusia. Dia nggak bisa kemana-mana, dia cuma bisa diam di atas
ranjang tersebut gitu ya, cuman diam di atas ranjang tersebut dan merintih kesakitan. Seperti itu. Lalu mulailah si pemuda itu bercerita. Ketahuilah, Baginda, dahulu orang tua hamba adalah raja dari negeri ini. Namanya terkenal sebagai Raja Mahmud dari Kepulauan Hitam. Ia pemilik dari empat gunung dan ia telah wafat setelah berkuasa selama 70 tahun. Sepeninggal ayah hamba yang berkuasa selama 70 tahun itu, hamba menggantikannya sebagai raja dan mengawini putri paman hamba. Permaisuri hamba sangat mencintai hamba hingga ia tak mau menyentuh makanan atau minuman ketika terpisah dengan hamba. Ia tak makan dan minum sampai bertemu dengan hamba. Demikianlah kami hidup bersama selama 5 tahun. Jadi dia itu meneruskan kerajaan yang diturunkan oleh bapaknya dan dia menikah dengan anak dari pamannya gitu ya. Dia jadi permasyuri di sana. Namun suatu hari tatkala hamba beristirahat, pelayan hamba berkata, "Sungguh kasihan tuan kita ini karena memiliki istri yang mengkhianatinya. Apa yang bisa kita katakan? Semoga Allah melaknat semua istri yang berkhianat dan suka melacur. Sungguh tidak pantas bagi seorang raja seperti tuan kita ini memiliki istri seperti anjing yang setiap malam selalu pergi berzina." Kayak gitu, selalu pergi berzina. Apakah tuan kita ini tidak menyadari bahwa permasyuri tidak pernah mendampinginya setiap malam? Itu tuh kayak si raja tuh lagi istirahat terus ngedenger para pelayannya lagi ngobrol gitu, lagi ngegosipin si ratu gitu. Sungguh kasihan, semoga Allah menyiksa permasyuri yang jahat itu. Ia selalu memasukkan sesuatu ke dalam minuman Baginda setiap menjelang tidur. Setelah meminumnya, Baginda akan tertidur seperti orang mati. Kemudian ketika pagi tiba, permaisuri pezina itu pulang dan membaui hidung Baginda kayak apa ya, kayak ngasih obat gitu buat si Baginda sadar buat hingga beliau terbangun dari tidurnya. Seperti itu. Seperti biasa setiap malam istri hamba membawa minuman. Jadi si istri dari pemuda ini yang setengah batu ini tiap malam dikasih minuman sama istrinya. Aku pura-pura meminumnya lalu tertidur. Dan betapa kagetnya diri hamba saat istri hamba berkata, "Tidurlah, semoga engkau tak akan bangun selamanya. Demi Tuhan, aku tidak senang hidup bersamamu." Jadi sebenarnya si putri dari pamannya yang menikahi si raja setengah batu ini nggak cinta sama si raja setengah batu ini gitu ya. Tapi pada saat itu belum jadi setengah batu ya. Si raja masih jadi raja yang normal. Lalu istri hamba mengenakan pakaian, ia memakai wewangian, diasap dupa dan pergi keluar istana dengan membawa pedang. Hamba bangun dan mengikutinya. Ketika ia meninggalkan istana di depan gerbang kota raja, ia mengucapkan kalimat-kalimat mantra yang tidak hamba pahami. Seketika kunci gerbang terjatuh dan pintu gerbang pun terbuka. Jadi seolah-olah si ratu itu membuka sebuah gerbang gitu ya, gerbang ke suatu tempat. Hamba terus mengikuti langkah istri hamba hingga ia tiba di sebuah lorong yang terbuat dari daun-daun pohon palem menuju sebuah bangunan berkubah yang terbuat dari batu bata. Jadi ketika anggaplah si ratu tuh merapalkan mantra, terbukalah sebuah ruangan gitu ya yang berkubah dan di sana tampak istri hamba sedang berhadapan dengan seorang seorang pemuda juga yang berkulit hitam dan berpakaian lusuh. Dia duduk beralaskan jerami di dalam sebuah ruangan tersebut. Lalu si laki-laki yang ada di dalam kubah tersebut bertanya, "Kenapa engkau terlambat? Seluruh saudaraku sudah sejak tadi hadir di sini. Mereka berpesta dengan teman-teman wanita masing-masing. Sedangkan aku sendirian dan aku tak akan mabuk bersama mereka jika engkau tidak datang," kata si pemuda budak hitam tersebut yang ada di dalam ruangan kubah. Terus kata si istri dari pemuda ini, dia berkata, "Kekasihku, engkau telah mengetahui bahwa aku telah menikah dengan anak pamanku. Aku sangat benci kepadanya melebihi yang lain. Jika tidak karena cintaku kepadamu, aku tidak akan membiarkan matahari terbit sebelum menghancurkan kerajaannya dan membuatnya menjadi sarang hewan buas. Aku akan membuang jauh batu-batu bangunan istananya seperti melewati Jabal Kaf." Ya, jawab istri hamba yang menenangkannya. Jadi kayak kayak misalkan merajuk gitu loh. Jadi kayak orang yang pacaran, terus si laki-lakinya nungguin si perempuannya lama nggak datang-datang karena telat. Terus si perempuannya tuh kayak apa ya? Kayak merayu gitu loh, merayu si laki-laki budak hitam itu yang ada di Kubah. Tapi si raja ini si
melihat kejadian itu tapi dari luar. Beberapa saat kemudian istri hamba terlihat gembira. Ia melepaskan pakaian luarnya. Ia mendekati si laki-laki hitam itu. Mereka juga melepaskan pakaian dan berbaring di sampingnya. Keduanya berpelukan, melakukan sesuatu hal gitu ya dan tertidur. Saat itulah hamba turun dari atas kubah dan langsung masuk melalui pintu karena tadi si istrinya bawa pedang. Akhirnya dengan pedang tersebut hamba segera menyambar pedang dan menebaskan ke kepala si laki-laki hitam tersebut. Hamba mengira lelaki hitam itu telah mati. Hamba salah. Itu adalah akhir dari malam ketujuh, teman-teman. Kalau dipotong sampai sini gimana? Penasaran banget ya. Jadi ya gitulah kisahnya tentang perselingkuhan si istri dari pemuda tersebut. Belum belum selesai kisahnya, kita lanjut masuk ke dalam malam ke-8. Ternyata Ratu Syahraja nyisahin lagi ya. Ternyata kan terakhir terakhir kali si pemuda itu udah menebas leher si laki-laki budak hitam selingkuhannya si istrinya ya. Terus ternyata hamba hanya melukai daging di bagian lehernya saja. Lelaki hitam itu masih bisa hidup. Hamba beranjak mundur secepat kilat, menyimpan pedang dan lari keluar sebelum istri hamba menyadari apa yang terjadi. Jadi si istri masih masih tidur gitu ya. Hamba segera pulang dan menuju istana dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Ketika istri hamba datang pada pagi hari, hamba pura-pura baru terbangun dan hamba memandangnya dengan keheranan yang dibuat-buat, menyaksikan rambutnya telah terpotong. Jadi asalnya kan rambut si putrinya tuh panjang, tapi rambutnya udah terpotong dan pakaiannya serba hitam. Nah, alasan si putri apa dengan memotong rambut dan pakai pakaian hitam? Si putri bilang, Baginda, janganlah Baginda mencela hamba atas apa yang hamba lakukan, sebab hamba baru saja menerima kabar bahwa ibu hamba telah wafat. Ayah hamba terbunuh dalam jihad dan kedua kakak hamba telah kehilangan nyawanya karena perang dan digigit ular. Banyak alasan yang membuat hamba berkabung dan meratap. Kayak gitu. Jadi, oh, hamba lagi sedih loh gitu ya. Dapat kabar dari keluarga kayak gitu. Sedihnya tuh alasannya kayak karena keluarga. Terus kata si pemuda raja ini, raja pemuda ini, kata pangeran lah, kata pangeran ini, aku tak akan mencela perbuatanmu, silahkan engkau berkabung seperti yang engkau kehendaki, kata hamba. Kemudian istri hamba berkabung selama meratap dan menangis. Kemudian si putri itu setelah melewati 1 tahun, dia memiliki permintaan kepada si pangeran. Hamba ingin Baginda membangunkan sebuah makam di istana ini untuk hamba gunakan sebagai tempat berkabung dan menyebutnya sebagai rumah berkabung. Jadi dia tuh pengen satu ruangan khusus untuk dia aja buat berkabung karena keluarganya yang meninggal, alasannya kayak gitu. Terus kata si pangeran, ya udah baiklah, aku akan membuatkannya untukmu. Lalu istri hamba memerintahkan tukang untuk membangun sebuah makam berkubah dan nisannya gitu ya. Nisannya ada bapaknya, ada ibunya, yang alasan-alasan tadi dibikin sama si pangeran tersebut buat si putri. Sebenarnya si pangeran ini emang suka gitu ya, sayang sama si putri, tapi si putrinya yang kelakuannya yang agak-agak gitu ya, agak-agak nyeleweng. Ternyata istri hamba memindahkan lelaki hitam yang terluka oleh pedang hamba itu ke sana di atas nisan yang hamba buat. Rupanya ia belum mati, tetapi karena luka di lehernya, ia tidak bisa berbicara dan tidak bisa bergerak gitu ya, atau melakukan apapun dengan istri hamba. Jadi kayak stroke lah ya, kayak orang stroke, dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi jasadnya masih ada dan dia masih hidup. Istri hamba mengunjungi kekasihnya itu setiap hari, membawakan makanan dan minumnya, dan ia merawat kekasih gelapnya tersebut. Demikianlah terus-menerus hingga 1 tahun lamanya. Berarti 1 tahunnya pas 1 tahun pertama meratap kesedihan, tapi belum dibawa ke istana gitu ya. Di 1 tahun kedua ketika udah dibikinin sebuah ruangan untuk berkabung sama si pangeran, dibawalah laki-laki kekasih gelap si istri itu ke ruangan tersebut. Nah, hamba muak dan akhirnya memberanikan diri untuk menghampiri mereka. Jadi pengen mergokin nih ya, udah 2 tahun lamanya masih aja kayak gitu, masih aja selingkuh dan sebagainya, udah muak banget. Si pangeran itu datang mergokin mereka berdua. Rupanya, terus dia bilang, rupanya beginilah kelakuan istri yang suka berkhianat, yang mengingkari hubungan saat hubungan suami istri, yang tak bisa menjaga persahabatan dalam rumah tangga, sambil berteriak atau sambil membentak si istri tersebut. Saat hamba mengayunkan pedang, hamba untuk menebas batang leher istri hamba, jadi pengen dibunuh tuh dua-duanya gitu ya, udah muak banget.
Tiba-tiba ia bangkit, rupanya ia sadar bahwa akulah yang melukai budak hitam pada waktu itu. Jadi si istrinya ini udah sadar bahwa yang melukai pacar gelapnya adalah suaminya sendiri. Ia pun menyihir hamba dengan berkata, "Jadilah engkau manusia setengah batu," ucap istri hamba. Seketika itu juga separuh tubuh hamba dari kaki hingga ke pinggang itu ya, dari pusar hingga ke kaki ujung kaki berubah menjadi batu seperti yang Tuhan saksikan saat ini. Hamba tidak bisa berdiri, juga tidak bisa duduk, bahkan hamba tidak bisa bergerak. Hamba tidak bisa mati, gitu ya, tetapi juga tidak bisa hidup sempurna. Nah, setelah menyihir separuh tubuh hamba menjadi batu, permasyuri pengkhianat itu juga menyihir seluruh kota raja dan segala isinya. Pasar, ladang, dan lain-lain disihir sama si perempuan. Saat itu si istri menyihir ya semua semua kerajaan dari si pangeran tersebut menyihir. Nah, pasar, ladang, dan seluruh tempat gitu ya yang ada warganya itu disihir sama si putri tersebut. Pada saat itu penduduk kota raja terdiri dari 4 kelompok agama yaitu Islam, Majusi, Nasrani, dan Yahudi. Semuanya disihir menjadi ikan berwarna-warni. Ikan-ikan yang berwarna putih itu adalah penduduk beragama Islam, yang berwarna merah adalah penduduk beragama yang Majusi, yang berwarna biru adalah penduduk Nasrani, dan yang berwarna kuning adalah penduduk yang beragama Yahudi. Permasyuri pengkhianat itu juga menyihir 4 pulau menjadi gunung yang mengelilingi danau. Seperti itu. Jadi ikan-ikan yang ditangkap oleh nelayan adalah masyarakat negeri tersebut yang berbeda-beda agama. Yang warna putih agama Islam, yang merah agama Majusi gitu ya, dan agama-agama lainnya. Jadi ikan-ikan yang ada di danau tersebut, saking banyaknya ikan, itu adalah penduduk yang disihir. Warga yang disihir sama si putri karena dia marah karena ketahuan selingkuh sama kekasih gelapnya. Kemudian ia menyiksa hamba setiap hari, ia selalu memukul hamba dengan cambuk kulit 100 kali hingga tubuh hamba berbalur darah. Setelah mencabuk hamba, ia melepaskan pakaian hamba dan menggantinya dengan pakaian berburu yang terasa sangat gatal dan sangat pedih. Udah dipukulin sama si putri tersebut, udah berdarah-darah, udah ada lukanya, diganti pakaiannya dari pakaian sutra yang lembut, diganti menjadi pakaian yang berbulu. Jadi kalau misalkan udah ada luka, dikasih pakaian berbulu, itu kan sangat perih dan sakit ya. Itu digantiin sama si sang putri. Begitulah kisah di balik kerajaan hitam ini. Esok hari istri hamba akan datang kembali ke sini untuk menyiksa kembali hamba terus-menerus sampai ia puas. Akhirnya sang raja mendengar kisahnya sangat pilu dan berniat membantu. Itu udah kasihan banget gitu ya. Udah mah dihianatin, disiksa lagi sama istrinya, kerajaannya disihir dan lain sebagainya. Sang raja kemudian ingin membantu. Ia pergi ke tempat di mana sang istri penyihir menyimpan kekasihnya. Jadi tunjukin kan ada satu ruang berkabung, ditunjukin sama si pemuda itu tuh ruang berkabungnya ada di sebelah sini. Si rajanya ke sana kemudian membunuhnya dan menghabisi nyawa selingkuhannya. Jadi dihabisi gitu ya sama si raja tuh si kekasih gelapnya tuh dibunuh seketika. Dibunuh seketika. Lalu raja memanggul mayat si lelaki hitam itu ke sumur dan melemparkannya. Jadi kekasih gelapnya itu udah jadi jasad, udah meninggal, mayatnya dibuang, dilemparkan ke sumur dan si raja tuh pura-pura jadi kekasih gelapnya si istri, diam di tempat tersebut. Kemudian raja kembali ke Kubah berbaring di tempat lelaki hitam sambil menghunus pedang. Jadi disumpetin pedang tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, tampak permasyuri penyihir menuju Kubah. Sebelum masuk, si penyihir melepas pakaian si pemuda berkaki batu dan mencambuknya. Jadi sebagaimana rutinitas pada biasanya, si penyihir itu datang, putri penyihir ini datang, nyiksa lagi si pemuda yang tampan itu, dicambukin lagi badannya, diganti lagi pakaiannya dari sutra ke bulu gitu ya. Sampai si pemuda itu ya menjerit kesakitan ya, sampai suaranya terdengar bahkan dari si tempat raja berada. Tolong, tolong, ampun, kasihanilah aku, kata si pemuda yang disiksa tersebut. Apakah dulu engkau merasa kasihan kepadaku, gitu kata si penyihir. Apakah engkau dulu membiarkan kekasihku hidup, gitu, karena dia tuh sakit hati banget karena kekasihnya udah dihunus pedangnya gitu ya, walaupun nggak sampai mati sama si pemuda tersebut. Sesaat kemudian si permasyuri memakaikan pakaian bulu dan mengguyurkan kotoran kepada suaminya sendiri. Setelah merasa puas menyiksa si suami, permasyuri segera masuk ke dalam kubah dan membawa cawan minuman yang enak dan semangkuk sup makanan gitu ya, mau ngasih makan ke kekasih gelapnya.
Di depan kekasihnya ia meratap, kekasihku katakanlah sesuatu, berbicara kepadaku, pintanya kepada sang raja. Karena kan yang yang tidur tuh sebenarnya si sang raja bukan si kekasihnya gitu ya. Nah, kekasihku katakanlah sesuatu, berbicara padaku, pinta si permaisuri itu sambil menangis. Akhirnya raja ini pura-pura bisa ngomong lagi, pura-pura cadel kayak gitu. Seperti suara si lelaki hitam. La haula wala quwata illa billah, bilang si raja tersebut. Mendengar suara itu si permaisuri berteriak girang hingga mau pingsan. Mungkinkah kekasihku sudah sembuh? Kata si permaisuri itu kegirangan. Katanya setelah siuman. Hai si raja tuh malah ngomong kasar. Hai perempuan lacur pengkhianat, ucap sang raja. Sungguh tidak pantas aku berbicara denganmu. Kenapa demikian kekasihku? Malah si perempuan tuh si putri itu belum sadar kalau misalkan si yang ngeganti sosok kekasihnya adalah si sang raja. Si pemasyur masih belum tahu ya yang ada di tempat tidur adalah bukan lelaki hitam kekasihnya, melainkan si sang raja yang berpura-pura. Karena engkau telah eh, karena engkau telah menyiksa seorang pemuda sepanjang hari hingga ia berteriak kesakitan terus-menerus dan membuatku tidak bisa tidur sampai pagi lagi. Suamimu itu terus berteriak memanggilmu hingga suaranya menggangguku. Jika tidak, tentu aku sudah sembuh sejak dulu. Jika engkau mengizinkan, aku akan melepaskannya, kata si putri itu. Bebaskanlah pemuda itu dan usirlah dia dari tempat ini. Maka dengan senang hati akan aku lakukan. Kemudian si permaisuri balik lagi menuju ke istana menemui si pemuda tadi ya, si pangeran tadi. Ia mengambil semangkuk air, ia merapalkan sesuatu mantra gitu ya pada air tersebut hingga air tersebut bergejolak seperti habis dimasak. Lalu ia menemui si pemuda itu dan memercik kepadanya. Luluhlah semua batu-batu yang menempel pada tubuhnya tersebut ya. Demi mantra-mantra yang telah kuucapkan, berubahlah ke wujudmu semula, kata si permaisuri. Saat itu juga si pemuda langsung bisa menggerakkan kedua kakinya. Langsung si permaisuri bilang, pergilah dari tempat ini dan jangan pernah kembali. Jika tidak, aku akan segera membunuhmu saat ini juga. Perintah si permaisuri kepada suaminya dengan nada yang kasar. Si pemuda itu jelas segera berlalu dari hadapan permaisurinya dan wanita itu kembali ke dalam kubah untuk duduk bersimpuh lagi karena dia berharap si kekasihnya itu udah sembuh. Tuanku, kekasihku, keluarlah, aku ingin menyaksikan keadaanmu kembali gitu ya. Tapi si raja tuh tetap nggak mau keluar, tetap di kamarnya. Sungguh apa yang kau lakukan telah membuatku terbebas dari rasa yang susah gitu ya. Tapi engkau belum dapat membebaskan sumber kesusahanku yang lain. Apakah sumber kesusahanmu yang lain? Nah, dijelasin sama si raja, sumber kesusahanku adalah penduduk kota ini dan gunung-gunungnya. Ketahuilah, setiap malam ikan-ikan di danau itu selalu mengangkat kepalanya mendoakan keburukan untukmu dan juga untukku. Itulah yang menyebabkan terhalangnya kesembuhanku. Maka bebaskanlah mereka, janganlah ragu untuk melakukannya. Ya, peganglah tanganku, maka engkau akan mendapati bahwa aku akan mulai benar-benar sembuh. Saya kata si raja tuh, nipu lagi. Mendengar ucapan si sang raja karena pengen memimpin kerajaan tersebut berdua sama si kekasih gelapnya, akhirnya si permaisuri itu kayak dibutakan oleh cinta gitu loh. Terus si permaisuri akhirnya membebaskan seluruh warga yang ada di situ yang asalnya jadi ikan-ikan berwarna-warni jadi manusia lagi gitu ya. Hingga kemudian si permaisuri bangkit dengan perasaan berbunga-bunga menuju danau dan mengambil sedikit airnya. Sampai dirubah, sampai si permaisuri itu rubah semua kerajaan hitam itu menjadi bentuk yang semula. Bagaimana kisah selanjutnya? Alhamdulillahnya kita bisa ngelanjutin lagi nih. Pokoknya beresin dulu kisah nelayan sama yang banget. Masuk malam ke-9, bagaimana kisah lanjutannya? Nah, setelah mengambil sedikit air dari danau, permaisuri menyihir dan merapalkan mantra yang sulit dipahami juga. Sesaat kemudian, ikan-ikan yang ada di danau bergerak-gerak dan mereka berubah menjadi manusia. Jadi penduduk yang Muslim, Nasrani, kemudian Majusi, sama Yahudi itu kembali lagi pada bentuk yang semula. Sihir yang menyelimuti mereka telah hilang dan kota raja sebelumnya adalah hutan yang mencekam kembali menjadi ramai. Mulai ada kehidupan lagi gitu ya di sana, mulai ada masyarakat dan lain sebagainya. Wanita penyihir segera kembali ke kubah menemui raja yang ia kira adalah kekasihnya. Wahai kekasihku, berikanlah tanganmu dan keluarlah agar aku bisa menciummu gitu ya, kata si penyihir ini. Wanita itu mendekati sang raja secepat kilat karena udah beres nih pemuda pangeran udah bebas, udah nggak ngeganggu kita lagi. Terus si warga juga udah nggak ngeganggu kita lagi, seakan-akan si permaisuri itu adalah penyelamat dari
kerajaan tersebut gitu ya, udah jadi ratu, ya udah kita tinggal menjalani kehidupan bersama gitu ya, menjalin cinta kasih yang terlalang lagi dan sebagainya, dan bisa mengangkat kekasih gelapnya menjadi raja di negeri tersebut. Nah, wanita itu mendekati sang raja dengan secepat kilat dan raja menusuk dadanya dengan pedang yang sudah terhunus hingga tembus ke punggung. Setelah tembus ke punggung, langsung di kayak apa ya, di ke kiri ke kananin dikoyak gitu ya, dirusak badan si penyihir tersebut. Penyihir tersebut akhirnya meninggal dunia di tempat. Setelah itu sang raja membelah tubuh si wanita penyihir dan segera keluar dari kubah. Jadi kalau misalkan di buku diceritainnya kayak seolah-olah dimutilasi kayak gitu loh. Badan si penyihir ini dimutilasi, dipotong-potong, terus dibuang ke sumur sama tempat si kekasih gelapnya dibuang juga. Saat melihat sang raja keluar dari kubah, si pemuda yang tadinya nungguin, ternyata si pangeran tuh nungguin si raja, takut-takut kenapa-napa gitu ya. Saat melihat si raja keluar dari kubah, kemudian si pemuda itu yang sudah menunggunya segera mencium tangan sang raja dan mengucapkan selamat dan menyampaikan rasa terima kasih yang banyak pada si raja karena sudah membebaskan dia dari kutukan. Pemuda setengah batu yang sudah terbebas dari sihirnya akhirnya memberikan rasa terima kasih yang luar biasa karena si sang raja telah membebaskannya dari kutukan. Wahai Baginda, apakah Tuan mengetahui seberapa jauh jarak antara kota hamba ini dengan negeri Tuan? Ditanya lagi, kan waktu pas datang sama si nelayan berapa jaraknya? Setengah hari aja ya, setengah hari udah sampai ke pulaunya si kerajaan hitam itu. Tapi pas ditanya lagi balik sama si pemuda yang sudah terbebas dari kutukannya, sepengetahuanku jaraknya memerlukan 2 hari perjalanan gitu ya. Si raja tuh ingat-ingat ya cuma 2 hari atau setengah hari aja. Terus kata si pangeran, Baginda sadarlah. Kata si pemuda itu sampai tersenyum. Ketahuilah sesungguhnya jarak antara negeri Baginda dengan kota ini adalah perjalanan kaki selama 1 tahun lamanya. Jika Baginda sampai ke sini hanya dalam waktu 2,5 hari atau setengah hari aja, maka itu karena kota ini dalam keadaan tersihir. Namun demikian, hamba akan tetap ikut mengantar Baginda hingga ke negeri Baginda. Hamba tidak ingin berpisah dengan Baginda barang sesaat saja. Jadi ingin memastikan bahwa si raja itu pulang dengan aman ke kotanya. Nah, sang pangeran ini akhirnya menjadi anak angkat raja, jadi diangkat jadi anak angkatnya dan kedua kerajaan itu bersatu bersama. Jadi kerajaan hitam yang ada di kota tersebut gitu ya sama kerajaan si raja itu bersatu bersama-sama. Jadi diangkat sebagai anak angkatnya. Sang raja kemudian diantarkan dengan kendaraan dan hadiah yang banyak diberikan oleh si pangeran tersebut. 1 tahun berlalu, proses pulangnya, jadi pas datang itu cuma setengah hari atau dua setengah harian ngelilingin si pulau tersebut gitu ya. Tapi pas mau pulang ke negerinya dari pulau tersebut, pas udah dibebasin itu 1 tahun perjalanannya. 1 tahun berlalu dan sang raja kembali ke istananya. Pemuda itu sibuk mencari nelayan yang membawakan ikan pada sang raja karena ia bisa terbebas dari kutukan karena si nelayannya bawa ikan tersebut ke hadapan sang raja. Aku harus bertemu dengan nelayan yang pernah mempersembahkan ikan-ikan tersebut kepadamu gitu ya kata si pangeran itu kepada sang wazir. Maka diutuslah pengawal untuk menjemput si nelayan yang menjadi sebab terbebasnya kota raja si pemuda. Tidak lama kemudian si nelayan tiba di istana dan raja memberikan hadiah kepadanya serta menanyakan keadaannya selama ini. Kan udah 1 tahun kepisah ya. Ditanyain. Terus kata si sang raja, berapa anak-anak kamu? Gitu kata si nelayan. Terus kata si nelayan itu, hamba memiliki seorang anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jawab si nelayan itu. Raja memutuskan untuk menikahi salah satu putri dari si nelayan, sedangkan anak perempuan yang satunya itu dilamarin atau dinikahkan dengan si pangeran. Jadi kan si nelayan itu punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. 1 anak perempuan dinikahin sama si raja, jadi selirnya yang satu lagi anak perempuan dinikahin sama si pangeran yang udah terbebas dari sihir tersebut. Terjadilah perkawinan yang sangat meriah gitu. Adapun anak laki-laki dari si nelayan diangkat oleh sang raja menjadi bendahara kerajaan. Jadi anak-anaknya udah udah aman sentosa semua nih. 2-nya jadi selir, satunya jadi selir si raja, yang satu lagi jadi ratu di kerajaan hitam, yang satu lagi yang anak laki-laki jadi bendahara kerajaan. Demikianlah si pemuda tinggal di kerajaan masing-masing dan kedua kerajaan itu berjaya bersama. Sementara itu si nelayan telah menjadi orang terkaya pada zamannya. Kedua putrinya menjadi permaisuri hingga mereka wafat. Jadi ya kekayaan si nelayan, apakah si nelayan menjadi kaya? Ya tentu saja menjadi kaya karena dia menjadi bapak mertua dari para raja gitu ya.
dan anaknya juga jadi bendahara kerajaan yang terpercaya pada zamannya. Jadi si nelayan udah nggak jadi nelayan lagi, tapi sudah jadi menjadi orang terkaya pada zaman itu. Nah, demikianlah kisah nelayan dan jin Ifrit. Dari awal kita mengetahui bahwa tak ada satupun ini disimpulkan sama Ratu Sahrazadnya ya di akhir. Dari awal kita mengetahui bahwa tak ada satupun kebaikan yang Allah balas dengan kebaikan pula. Maka perlakukanlah seseorang sebagaimana engkau ingin diperlakukan. Tak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan yang lain. Adapun jika kita berlaku buruk pada seseorang, tak ada yang datang pada diri kita melainkan keburukan yang lebih keji dan lebih hina lagi yang kita rasakan. Kita adalah cerminan dari apa yang kita lakukan selama hidup. Jika kita lakukan adalah hal baik, maka kebaikan pula yang akan datang pada kita. Sebaliknya, jika kita lakukan adalah hal buruk, maka itu pula lah yang akan menimpa dalam kehidupan setiap manusia. Manusia itu bagaikan magnet, ia bisa memancarkan kebaikan, maka itu pula yang akan datang. Walau mungkin ada hambatan di tengah jalan, namun apabila kita memancarkan keburukan, maka itu pula lah yang akan datang pada kita. Sekian cerita tentang nelayan dan jin Ifrit Baginda, ucap Ratu Sahrazad kepada Raja Sahrayal. Namun, jika Baginda masih berkenan mendengarkan kisah-kisah hamba yang lain, hamba masih ada kisah lain nih yang lebih ajaib lagi. Yang ini tentang buruh pengangkut dan gadis-gadis cantik dengan semua rahasia di baliknya. Itu pun jika Raja membiarkanku untuk meneruskan kisah lainnya di esok malam. Begitulah malam ke-9 berlalu dan masuk ke malam ke-10 yang mengisahkan mengenai buruh pengangkut dan gadis-gadis cantik serta petualangan di baliknya. Bagaimana kisahnya? Kita berlanjut di malam ke-10 di bulan depan ya, teman-teman. Sekian kisah lanjutan dari kisah nelayan dan jin Ifrit. Alhamdulillah kisahnya sudah selesai. Ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.